Pihak pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu telah menyepakati pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2024, di mana hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 sebagai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara. Namun demikian, ada usulan agar pelaksanaan pemilihan umum itu ditunda. Mengapa perlu ditunda? Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 selama 1 tahun atau 2 tahun. Terkait dengan usulan untuk menunda pemilihan umum tahun 2024 ini, ia akan menyampaikan langsung kepada Presiden RI Joko Widodo dan para pimpinan partai politik. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya setuju dengan usulan pelaksanaan pemilu 2024 dimundurkan. Dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat, serta berbagai kalangan, maka Partai Amanat Nasional memutuskan setuju pelaksanaan pemilu tahun 2024 diundur. Sementara itu, Airlangga Hartarto juga menampung aspirasi terkait perpanjangan pemerintahan Joko Widodo hingga bisa menjabat selama 3 periode. Aspirasi itu diterima Airlangga dari petani di Kabupaten Siak, Riau, di tengah-tengah kunjungan kerjanya selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ia pun berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya. Ini alasannya mengapa pemilu tahun 2024 diusulkan ditunda. Menurut Muhaimin Iskandar, prospek pertumbuhan ekonomi yang sangat positif ke depan tidak boleh diabaikan, sehingga pemilu 2024 yang rencananya pada tanggal 14 Februari tahun 2022 jangan sampai mengganggu prospek ekonomi yang sudah berlangsung cukup baik saat ini. Ia menilai pelaksanaan pemilu biasanya ada 3 kondisi, yakni, pertama, para pelaku ekonomi itu melakukan pembekuan, menunggu, dan menghentikan agresivitas ekonomi. Transisi kekuasaan dan pemerintahan biasanya mengakibatkan ketidakpastian ekonomi, sehingga mengganggu suasana dan momentum perbaikan ekonomi. Pemilu juga dikhawatirkan bisa terjadi eksploitasi ancaman konflik. Oleh karena itu, pemilu 2024 ditunda 1 tahun atau 2 tahun, agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang, kemudian tidak terjadi pembekuan ekonomi untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun pandemi. Menurut Zulkifli Hasan, setidaknya ada 5 alasan yang mendasari pemilu perlu ditunda. Pertama, situasi pandemi yang masih berlangsung dan memerlukan perhatian khusus. Kedua, kondisi perekonomian belum stabil sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit. Ketiga, adanya perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, antara lain perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia. Keempat, anggaran pemilu yang justru membengkak dari rencana efisiensi. Kelima, masih adanya keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang tertunda akibat pandemi. Sementara itu, Airlangga Hartarto, terkait penundaan pemilu ini, ia menampung aspirasi yang ia terima dari petani di Kabupaten Siak, Riau,
di tengah-tengah kunjungan kerjanya selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Terkait perpanjangan pemerintahan Jokowi hingga bisa menjabat selama 3 periode. Ia berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pemimpin partai politik yang lain. Dan baginya, aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena itu akan terus menerima aspirasi rakyat dan akan disalurkannya. Dengan alasan perpanjangan masa jabatan presiden dan pemulihan ekonomi ini, sebelumnya, pernah disampaikan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia. Menurut Bahlil, ia menerima usulan dari para pengusaha yang bercerita kepadanya. Dengan alasan, pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, para pengusaha berharap penyelenggaraan peralihan kepemimpinan nasional itu ditunda. Mungkinkah penundaan ini bisa dilakukan? Pengaturan terkait dengan waktu pelaksanaan pemilu sudah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22E ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, di mana pemilihan umum ini diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga jalan yang paling memungkinkan secara konstitusional adalah melakukan perubahan terhadap ketentuan pengaturan waktu pelaksanaan pemilihan umum, sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sesuai dengan Pasal 37, Undang-Undang Dasar 1945, bahwa usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi, mungkinkah Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang tidak pada waktu-waktu tertentu, seperti sidang tahunan ataupun sidang 5 tahunan? Bisa saja, karena sesuai Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Untuk mewujudkan gagasan dan usulan penundaan pemilihan umum secara konstitusional, telah tersedia jalan. Bila usulan ini dikonsolidasikan, sehingga menjadi simpul dari kepentingan kelompok-kelompok strategis di negeri ini, maka syarat konstitusional seperti itu dapat dilalui dengan lancar-lancar saja. Selanjutnya, tinggal bagaimana basis argumentasi yang dibangun itu bisa meyakinkan dan diterima halayak publik. Demikian, sampai jumpa.